Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad. Selama ini saya mengajar mata kuliah Statistika Penelitian di program Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Subang. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan kode mata kuliah A2A 234. Selama ini perkuliahan diampu oleh 2 orang, saya dengan Profesor Dr. Dadan Dasari, dan dalam perkuliahan ini saya mengambil sesi pertama yaitu 6 kali pertemuan dan 1 kali UTS. Nah, video ini disampaikan untuk memenuhi salah satu syarat pada pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan penelitian dalam bidang studi administrasi publik, tentu dengan menggunakan metode ilmiah. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK itu terdiri dari 2, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai berbagai metode penelitian terkini dalam bidang administrasi publik agar dapat melakukan tugas penelitian, dan yang kedua adalah mampu mempublikasikan hasil penelitian. Secara spesifik, perkuliahan ini diarahkan agar mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, sub CPMK pada mata perkuliahan ini khususnya yang diampu oleh saya itu ada 6. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep statistika terutama dalam konteks development dalam bidang administrasi publik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan statistika inferensial tentunya pada model korelasional. Ketiga, mampu menjelaskan dan menerapkan teknik sampling khusus untuk statistik parametrik. Keempat, menjelaskan dan menerapkan penggunaan hipotesis statistik pada penelitian kuantitatif, tentunya pada persamaan multivariat. Kemudian yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu melakukan uji instrumen sebelum data lapangan ditempuh. Selanjutnya, diharapkan untuk CPMK ke-7 diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan keilmuan khusus untuk model multivariat pada statistik non parametrik. Kemudian selanjutnya sub CPMK ke-8 adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami penggunaan dan konsep dasar dari structural equation modeling atau SEM khusus dengan tipe partial least square. Selanjutnya, sub CPMK 10 adalah memahami asumsi-asumsi dan teknik analisis data pada structural equation modeling pada tipe partial least square. Kemudian, sub CPMK 12 adalah memahami kemudian juga menguasai teknik analisis data beserta interpretasi hasil analisis melalui simulasi kasus. Jadi perkuliahan ini diselenggarakan sebanyak 12 kali tatap muka, yang terdiri dari kuliah tatap muka dan simulasi kasus. Sementara itu untuk penilaian ini terbagi dalam 3 segmen. Yang pertama adalah kehadiran, UTS dan atau ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Selanjutnya akan kami tampilkan petikan dari video tentang pembelajaran yang membahas mengenai pentingnya statistika penelitian khususnya pada bidang studi administrasi publik. Perkuliahan ini juga ditekankan kepada bagaimana pentingnya aspek data statistik dalam pembangunan, terutama
bagi para peneliti dan juga bagi para pengambil kebijakan. Demikian perkenalan saya. Selanjutnya akan kami sampaikan cuplikan dari video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat pemerintahan saya akan eksplorasi, kemudian kita akan jelaskan sebenarnya posisi mata kuliah kita dalam pendidikan itu di mana. Karena ini ada irisan antara ilmu statistika dengan metodologi. Karena ada penelitian kan, kata penelitian itu konotasinya adalah metodologi. Ibu metodologi itu alat ya. Jadi nanti perkuliahan saya tidak hanya dijelaskan tentang statistika, tapi juga nanti terkait dengan metodologi yang akan kita pakai untuk penyelesaian tesis. Maka itu selain kelas, saya juga membuka diskusi untuk persiapan ujian seminar proposal penelitian. Ada yang sudah diskusi ya, ibu-ibu nih. 2, 1 lagi mana ya? 3, dia udah intens. Artinya saya membuka ke teman-teman yang lain untuk membuka ruang diskusi ya, sebagai langkah persiapan menyusun spek. Jadi nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan ini, tapi juga secara substansial juga berdiskusi dengan saya. Itu nanti saya berharap kita akan sering bertemu. Supaya apa? Bapak Ibu kamu Desember itu Bapak Ibu itu sudah. Jadi senang. Oke, saya nggak berlama-lama ya, saya akan sedikit menjelaskan. Jadi tadi saya akan eksplorasi apa yang kemarin oleh Bapak menjelaskan. Lalu saya akan mengenalkan irisan antara statistika dengan penelitian. Walaupun nanti metode yang akan kita pakai, Bapak Ibu pakai itu ada beberapa pilihan ya. Di antaranya kuantitatif. Sekali lagi, kelas dengan saya tidak hanya yang terstruktur di jadwal. Di luar itu diskusi selalu saya buka ya, kalau saya ragu-ragu. Ini yang bertiga sudah aktif. Yang lain silakan, saya selalu membuka pintu lewat diskusi ya. Oke, saya tidak akan terlama-lama supaya nanti juga tidak terlalu sore selesainya ya. Nah, ini juga sebetulnya beberapa sudah dibahas oleh program yang kemarin ya. Saya diminta untuk mengeksplorasi apa yang kemarin dijelaskan. Apakah Bapak Ibu rasakan bahwa kuliah itu ada ketakutan kan? Ada ragu, ada malas untuk masuk ke wilayah kuantitatif yang sebetulnya perlu. Nah, kalau saya dulu waktu kuliah sama dengan Bapak Ibu, kita belajar tidak menggunakan software. Jadi kalau menghitung dengan cara manual, dengan menggunakan formula, sehingga tatkala saya menghitung mungkin satu bor ini penuh dengan perhitungan yang bertele-tele. Sekarang sudah tidak perlu Pak. Jadi tidak ada alasan untuk alergi terhadap dunia kuantitatif karena sudah ada software itu di komputer itu, bahkan di smartphone sekalipun. Mudah Pak. Ilmu kita itu adalah ilmu terapan. Kita berusaha mengeksplorasi sebuah rumus yang hebat. Tapi yang kita lakukan adalah data kita olah, hasilnya apa yang ada, baru kita tafsirkan. Itu aja. Kita ilmu praktis ya, ilmu praktis. Nah, betul kan? Sebetulnya saya kembali dari kita ke kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya statistika itu melekat dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Lihat aja. Bisa kami dari berita ya. Yang pertama itu penjalanan BCK tidak sebenarnya suguhan komunitas 20% dari kebanyakan. Tatkala melihat 20%, berarti Bapak Ibu sudah masuk ke dunia statistik. Kedua, jasa online.
8% dari potongan mulai driver mengaku benar-benar tidak cukup. Kalau berbicara 8%, berarti kita sudah masuk ke dunia statistik juga. Jadi kita nggak sadar sama. Kalau pulang ke rumah dapat gaji, distribusikan sekian puluh persen untuk konsumsi, sekian puluh persen untuk entertain, sekian puluh persen untuk nabung dan lain-lain. Berarti sebetulnya bahwa itu sudah mempraktikkan statistik yang disebut dengan proporsi ya, pembagian sama pembagian. Ini ibu nih, dunia itu sebenarnya kita ngomong 7%. Tapi juga sudah masuk ke dunia statistik. Ada perdebatan nggak di sini? Ada event yang paling juga kita mengeluh, terutama ibu-ibu ya, bahwa ibu kaum perempuan itu adalah makhluk yang rasional. Masuk bulan Ramadan, apa kamu lupa pusing? Nah, ibu yang pusing dia langsung distribusikan penghasilan yang dia terima untuk belanja konsumsi ya cenderung naik. Kan kalau masuk bulan Ramadan, hari raya itu terjadi inflasi ya, dan itu wajar kalau inflasi. Kalau tidak ada inflasi, kita harus bertanya, ada apa ini? Ini aneh. Jangan-jangan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau terjadi inflasi, itu wajar. Karena ada ketimpangan permintaan dan penawaran. Ya. Ada. Justru kita kaget kalau harga barang konsumsi turun. Ada apa ini? Jangan-jangan bisa terjadi sesuatu. Jadi ini adalah ilustrasi tentang kehidupan kita sehari-hari yang selalu terkait dengan statistika ya, harga emas ini semua melihat kurva ini kelihatan trennya naik, berarti kita sudah mulai secara tidak sadar sudah masuk ke dunia statistik. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan nggak Bapak Ibu? Coba tolong lihat di kurva. Apa kesimpulan kita? Ngomong dong. Jangan data. Ngomong. Trennya naik turun. Apa yang akan kita lakukan? Dua. Karena kemungkinan trennya positif. Dua. Tapi ada juga yang mendingan beli. Kenapa? Karena ke depan trennya akan konsisten naik. Beli. Nanti 2 bulan 3 bulan lagi, tatkala harganya mencapai 3.200.000 baru kita jual. Berarti keputusan dari Bapak Ibu mobil basicnya adalah data. Jadi silakan Bapak Ibu berargumentasi, dukung dengan data. Ini saya kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih luas, Kita masuk ke wilayah yang lebih luas. Kita lihat ini. Pasti sekarang gampang mencari data. Ini contohnya, ini nasional ya, masih nasional. Oh, kita tahu ternyata dengan melihat peta ini aja, ini peta itu sangat simpel. Ternyata kita hidup di wilayah yang rentan akan bencana alam. Dengan melihat angka ini loh, pada 2005 kemarin itu terjadi 1.603 kasus. Dari peta ini juga kita bisa melihat daerah mana sih yang apabila kita jadikan tempat berdomisili yang paling aman dari ancaman bencana. Tinggal lihat aja data di peta. Ternyata ya warna hijau karena jumlah kejadiannya dalam 1 tahun di bawah 50 kasus. KM salah satu. KM. Saya nggak tahu dia kemana sana ya. Apakah memang itu pertimbangannya ya? Jadi apa Bapak Ibu? Ya. Kalau kita berdomisili di daerah yang rawan bencana, itu kelebihannya ada. Satu, ramah
Taman wisata ini apa? Emang Ciater kan? Ciater itu tidak dirancang oleh wisata. Coba kita lihat ke selatan, kelihatan itu sawah, gunung Tangkuban Perahu, volcano. Ini kalau erupsi, silahan itu tumpahnya ke Ciater. Tapi kok orang beramai-ramai orang tinggal sana, orang senang tinggal di sana karena memang ramah. Wisata pemandangannya indah, sumber airnya melimpah. Itu kelebihan dari orang di sana. Bapak Ibu pernah ke Kalimantan Utara? Kali kita jalan Pak, coba panasnya luar biasa. Tanahnya gambut. Kawasan wisata ini hanya di pantai, di sini daerah pantai ini, dekat Tarakan, wisata pantai. Tapi lihat Bali, terancam banget. Lombok apalagi terancam banget oleh ancaman bencana. Dari sini, nah kita bisa memutuskan kalau kita ternyata tinggal di daerah yang berwarna merah dan makin tua warnanya, berarti kita harus menerapkan mitigasi. Kan dari kita memiliki sebulan gitu ya. Dari mana saya memutuskan untuk tinggal di Ciater? Di Kapolaga itu desa apa? Kapolaga, Cilegon, Cisadas, luar biasa sejuk enaknya. Saya memutuskan tinggal di sana dia kawasan benar. Oh berarti saya harus menerapkan mitigasi bencana. Kebiasaan sehari-hari, kalau rumah kunci cukup satu kunci aja. Bocor lagi kunci, gembok lagi, dua gemboknya. Kalau terjadi sesuatu, ketemu penyelaman susah kita. Kuncinya 16 kunci itu sama itu. Nah itu mitigasi kita jangan. Kenapa kita menyederhanakan proses itu? Karena di sana itu daerah pilihannya apa? Udaranya sejuk, pemandangannya indah, sumber airnya melimpah. Pilihan itu didasarkan kepada data statistik. Untuk sama hal. Di daerah selatan, daerah yang paling kami ke tahun lalu terus studi perencanaan daerah selatan yang paling rendah ancaman bencananya adalah jalan cadang, itu pun di desa Bumi Hari. Itu paling aman. Silakan jalan di sana. Tapi airnya susah Pak. Susah. Udah airnya susah, kesedot dari sawah sawit. Susah. Tapi kalau tinggalnya ke daerah timur, Cisalah, ancaman longsornya tinggi, tapi pemandangannya indah, daerahnya sejuk. Pilihan kita ya, gunakan data untuk mengambil keputusan. Itu perlunya data. Nah ini secara umum. Mari kita masuk ke wilayah yang lebih sulit lagi dan lebih teknis. Nah, maka berdebat kita di lingkungan akademis harus berdebat dengan data. Jangan terima begitu aja. Kami nggak contoh. Ini bulan kemarin BPS merilis berita bahwa pertumbuhan ekonomi sampai dengan bulan Mei 2026 itu adalah 5,61%. Yang merilis 5,61%. Kita sebagai orang yang hidup di dunia akademis harus selalu skeptis kami. Benar nggak? Jangan terima itu aja. Ternyata 2 minggu kemudian LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu merilis hasil penelitian. Kata mereka pertumbuhan ekonomi itu bukan 5,61, tapi menawarkan 5 skenario. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa seperti sekarang ini aja, itu paling ini pertumbuhannya 4,97 katanya. Dia merespon data dari Indonesia. Kenapa katanya?
Kenapa 4,97? Karena selama dua triwulan terakhir 2026 mulai Januari sampai Juni, kok angkanya tinggi padahal pertumbuhan jasa energi listrik negatif. Kan industri sebagian energinya dari listrik, yang tadi industri ya. Padahal energi menurun katanya. Kok ini naik? Maka dia hitung ulang, katanya kemungkinan sampai rata-rata akhir tahun itu 4,97. Kemarin sampai bulan Juni itu 4,9. Ada beda kan? Bapak Ibu harus menerima perbedaan ini, kemudian menganalisis mana yang mau dipakai. Bahkan UI itu ada 5 skenario. Kalau konflik Iran terus berlangsung Timur Tengah, maka kemungkinan sampai akhir tahun itu pertumbuhannya sampai 4,57 katanya. Kerasa kan? Harga BBM Pertamax naik, harga plastik naik, dan lain sebagainya itu sudah tahu. Ketiga, tahun ini katanya ada kemungkinan ada bencana El Nino oleh kekeringan mulai sekarang kerasa. UI itu bahkan sampai akhir tahun itu pertumbuhan sampai 4,5%. Sampai bulan Juni, ini Q2 itu kuartil ya, triwulan sampai triwulan kedua kemarin itu kalau dengan kebencanaan kemungkinan muncul dan bencana itu hanya sampai 4,4%. Dari situ. Kemudian kalau ada skenario konflik di Iran tetap berlangsung, diperlakukannya cair dengan perdagangan dengan Amerika Serikat, plus bencana El Nino, maka lebih kecil kemungkinannya seperti bulan ini. Sampai bulan kemarin itu bahkan 3,9 skenario. Akhir tahun 4,17. Dan ini adalah rata-rata. Jadi 4,67. Ada perbedaan ya. Yang satu 5,61, yang satu ini kalau dengan central estimate itu 4,7. Berdebat. Juga silakan berpikir skeptis dan kritis. Mana yang Bapak Ibu percaya? Tidak ada aturan yang melarang tidak boleh percaya ini, tidak boleh harus percaya itu, atau tidak boleh percaya itu, percaya yang ini. Tapi kemampuan akademis kita yang menentukan mana tentu orang diambil. Ini kalau pertemuan ekonomi seperti ini, Bapak Ibu jual emas atau beli emas? Pertemuan ekonomi beli dong, karena aman. Tapi kalau pertumbuhannya 5,61%, jual emas. Uangnya pakai investasi karena pertumbuhannya tinggi. Jadi angka di statistik itu berimplikasi kepada keputusan Bapak Ibu. Agregat berarti keputusan publik, kebijakan publik berdasarkan data. Metode yang membedakan. Metode, mari kita lihat apa lainnya. Mungkin metode, tapi saya tidak berharap karena ini ya, tidak berharapnya ini yang positif ya. Nah ini jadi silakan di kelas ini pun saya berharap ada perdebatan tentang benar tidaknya itu nanti keputusan akademis ya. Saya ambil dua sumber yang yang acceptable. Dua-duanya resmi. Tatkala ini resmi, tidak ada yang protes dan menerima. Tatkala yang kedua rilis juga tidak ada yang keberatan. Dua-duanya menerima. Berbeda metode. Tapi kalau bertengkar, silakan bertengkar dengan data. Bukan bertengkar dengan orang ya, tapi bertengkar tentang data. Dua-duanya baru 2026. Jadi data selalu membuka kita untuk diskusi. Ini
kemiskinan Pak. Kenapa ini makro? Kita masuknya agak mikro sedikit. Coba. BPS juga. Ini ada dua juga yang perdebatan. Kita juga. Saya ingin waktu ini terbawa oleh perdebatan tentang data, diskusi tentang data. Ada dua data yang berbeda. Dua-duanya terlihat sama. Yang pertama ketimbangan produk, ketimbangan pendapatan. Si kaya, yang sangat miskin. Nah, BPS merilis bahwa tingkat ketimbangan pengeluaran itu sebesar 0,363 indeksnya. Artinya ya ketimpangannya masih termasuk ke dalam rentang skala yang rendah. Patokannya adalah 0,4. Kalau 0,4 berarti dia sedang. Kalau di bawah 0,4 berarti tingkat ketimpangannya rendah. Jadi jarak antara si kaya dan si miskin di Indonesia dengan angka 0,363 itu termasuk ke rendah, ya, karena rendah itu di bawah 0,4. Nanti kalau tinggi itu adalah di atas 0,6. Wah, ini tinggi sekali. Bangladesh, Nepal, Burundi itu masuk ke Indonesia. Sampai saat ini alhamdulillah masih termasuk ke dalam negara dengan tingkat ketimpangan yang relatif rendah, 0,363. Jadi perhitungannya pakai gini rasio, ya, pakai gini rasio. Kakak kelas kita yang kemarin bisa menghitung gini rasio dengan menggunakan biometris. Nilainya bagus-bagus. Bapak Ibu mungkin nanti bisa, masa nggak bisa? Nah, hitungnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ya, gini rasio ini pemerintah. Kita lihat selama 1 tahun year on year, YOY itu cenderung turun nih. Nah, tadi gitu ya, gini rasionya. Ya, begini. Tapi ada juga data lain yang menunjukkan kebalikannya, Pak. Kalau kita juga ada BPS pemerintah, tapi lembaga penelitian serius itu merilis data tentang ketimpangan pendapatan. Apa hasil atau temuan dari penelitian yang serius? Ternyata, ya, kalau dijumlahkan hanya, ya, total harta 50 orang super kaya ini, bukan orang kaya, ya, orang super kaya itu lebih besar dari APBN, kan? Teman pertama, ya. Ya, yang paling mengagetkan kita itu ternyata ini nih, harta orang super kaya itu naik 13 miliar per hari, naik, ya. Sementara upah pekerja itu